Kita mau bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Sepanjang tahun 2023 lalu, kita sudah dipelihara. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tiba di hari ini, di hari yang ke-21 bulan Januari 2024, kita masih ada, masih sama-sama diberi kesehatan. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi pujian untuk Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Yang ku terima darimu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Hanya Engkau kami bersyukur, hanya Engkau kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu besar dan nyata di dalam kehidupan kami semua. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, semua ini bukan kuat dan gagah kami, semua ini karena anugerah yang Tuhan berikan, kasih setiamu yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Terpuji akan namamu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar, karena kami dari rumah kami sudah mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati pada janji-janji Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami beribadah kepada Tuhan. Terpuji akan namamu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik di dalam pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, kolektan ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau akan sudah mempersiapkan mereka semua. Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu. Apa yang ditabur sebentar Tuhan menjadi berkat dan bagian buat mereka kami semua yang menerima, diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, sucikan tempat ini, sucikan hati pikiran kami. Kami yakin dan percaya biarlah Engkau sudah menguduskannya. Terpuji akan namamu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya sedikit bersaksi ya Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik dan Tuhan itu selalu menolong pada saya ya. Kalau beberapa hari yang lalu kami sudah dioperasi katarak ya, waktu dari kami sudah urus ya saudara di tabung sini, nyatanya harus kembali ke rumah sakit Jakarta ya. Saudara di sana dites keseluruhan ya, baik dari semuanya yang di lab, yang dicek di lab semua saudara bagus semua. Cuma dokter jantung katakan ininya mengecil, ginjalnya mengecil ya. Faktor dari umur ya, karena umur saya sebentar lagi udah 70 saudara. Tapi saya katakan nggak perlu banyak-banyak vitamin. Ada yang makan vitamin terlalu banyak, akhirnya ginjalnya rusak. Dokter katakan, dia katakan udah operasi di sini aja, nanti rekomendasinya saya berikan kepada dokter mata. Puji Tuhan, mereka atur sedemikian rupa sehingga kami boleh cek dari hari Selasa, kemudian hari Rabu, kemudian hari Jumat dilakukan tindakan ya saudara. Puji Tuhan, cuma
kurang lebih setengah jam ya. Saya sudah dicek kembali ke rumah sakit di sana, check up kembali, tes ya saudara. Dokter katakan, Bu, dokter mata katanya ini sudah 90%. Saya berkata Tuhan itu baik ya. Saya katakan Tuhan itu baik. Betapa harganya hidup kita ya, kalau kita mulai merasakan sakit penyakit yang kita derita ya, yang kita alami. Saya katakan kepada dokter mata, udah berapa bulan Bu? Dihitung ada kali 4 bulan dokter. Wah ini udah setahun Bu. Hampir setahun Bu. Wah saya juga memperhatikan ya saudara. Kemudian setelah dicek yang mata sebelah ini kanan sudah tertutup semuanya ya. Dia katakan ini hanya tinggal 35%. Kita selamatkan dulu yang kiri. Nah, dokter katakan demikian. Puji Tuhan, kalau sudah dilakukan tindakan dan sebagainya, dokter katakan kemarin Bu, segera yang satu. Saya bilang kasih waktu lah dok. Saya katakan kasih waktu ya dok. Bisa. Soalnya katanya ini udah coklat, dalamnya udah coklat. Kata dokter, bukan coklat ini ya. Adek kalau coklat enak. Kalau coklat di mata berbahaya. Saya katakan luar biasa. Kalau saya boleh merasakan ya, selama hampir 70 tahun saya boleh merasakan, dan dokter katakan juga ini hampir setahun saya tidak merasakan juga ya. Saya anggap biasa-biasa saja ya. Saya katakan begitu saya mencelikan mata dan saya boleh melihat ya, dan dites dari huruf ke huruf sampai huruf yang terkecil. Dokter katakan sudah bagus Bu, 80%, tinggal yang satu lagi ya. Doakan saudara supaya benar-benar pada tindakan yang kedua ini boleh Tuhan siapkan segera dan ada membutuhkan ya saudara. Karena kami tahu, karena kami melayani Tuhan, betapa berharganya itu hidup. Betapa berharganya itu hidup kita ya. Karena kita tahu mata adalah pelita hati ya saudara. Saya katakan kalau saya di rumah saudara, saya tanya kan kepada dokter lebih, ini pasien lebih pintar dari dokter. Saya katakan dokter, kok agak pusing ya? Saya bilang selalu pusing dok. Apa karena ini ya? Karena mata ya saudara. Dokternya tersenyum ketawa dia lebih tahu dari saya. Saya katakan pulang dari rumah bilang sama anak, lebih baik karena kita ingin melihat dua arah. Saya katakan kalau di rumah itu hanya semua. Jadi jelas saudara ya. Kalau saya katakan begini nih, saudara jelas semuanya. Iya juga, ilmunya dapat. Kata saya, puji Tuhan, biarlah bantu terus di dalam doa buat kesehatan saya semua ya saudara, supaya benar-benar saya boleh berjalan dengan baik ya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ada haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap dukung dalam doa untuk Ibu Gembala kita biar semakin dipulihkan untuk kesehatannya.
mendengar saja udah 90% kembali penglihatannya, senangnya luar biasa ya. Nanti kita mau beracara, Ibu Gembala matanya udah sempurna dua-duanya. Kita doakan bersama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur pagi hari ini. Berterima kasih untuk Tuhan karena anugerahnya saya boleh ada saat ini. Dan kedua untuk Ibu Gembala yang pertama kali, first time, kasih kesempatan saya untuk belajar melayani Tuhan. Bantu dalam doa saudara, karena bukan kuat dan gagah saya, tetapi hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan dengan kita mau menyanyikan pujian. Kita undang saudara untuk berdiri. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Amin. Haleluya.
Puji namamu Yesus. Kita mau memuji Tuhan dengan ucapan syukur kepada kita, kepada Tuhan. Kurang apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ini tandanya kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Bersorak-sorai lebih lagi. Gimana kalau ketika sorak haleluya, kita ke kanan dulu ya. Mana kanan saudara sini ya? Soraklah haleluya. Oke, ikutin saya ya. Sama-sama kita ngadep ke kanan dulu, oke? Kita mulai lagi dari segala puji syukur.
pujian dari pemuda dan remaja. Mereka akan bersorak dan memberikan pujian untuk Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, kita tetap bantu terus next generasi GPDI Kria 50 agar supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apalagi pergaulan mereka, kita doakan bersama biar mereka tetap ada dalam lingkarannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari saya undang kita untuk berdiri, Bapak Ibu. Haleluya, sama-sama kita menyanyikan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup, Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu.
kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Bapak pada pagi hari yang indah ini kami Bapak. Kami sudah menaikkan segala pujian dan hormat hanya untuk memuliakan nama. Kiranya Engkau mau turut hadir di tengah-tengah kami Bapak pada pagi hari ini Bapak. Engkau yang pimpin setiap hati kami Bapak untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Bapak. Kiranya Engkau yang mengurapi Bapak, Engkau yang pakai hamba-Mu Bapak, agar apa yang nanti kami dapatkan, yang kami dengarkan Bapak, boleh kami jadikan pedoman dan tuntunan dalam kehidupan kami. Amin. Agar kami pulang bukan dengan tangan kosong Bapak, tetapi kami membawa berkat-berkat-Mu Bapak. Dan itu kiranya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, Engkau yang sertai ibadah kami pada pagi hari ini Bapak, boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Bapak. Sebentar lagi juga kami akan memberikan korban ucapan syukur Bapak. Engkau yang memberkati setiap kami yang memberi maupun belum sempat memberi Bapak, agar kiranya semua yang kami berikan Bapak hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian Tak Pernah Kekurangan Bersama Yesus. Kesempatan persembahan pertama dijalankan. Haleluya. 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 Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita Tuhan itu baik. Satu orang yang merasakan Tuhan itu baik. Begitu banyaknya ya. Sungguh kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Puji Tuhan bahwa Dia membawa kita, Dia mengizinkan kita, memberikan kita waktu untuk kita bisa datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pribadi saya juga terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya di saat ini membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bukan karena saya pintar, bukan karena saya pandai, tetapi semua karena oleh kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saya
lagi apa enggak ya? Boleh. Nama saya Pendeta Milky Worotichan. Saya asli dari Sulawesi Utara dan saya punya seorang istri dan seorang anak. Istri saya Eliana Mira, aslinya dari Dayak, Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi anak saya aslinya Manado Dayak. Pelayanan saya ada di perumahan Gria Satria Pesona, adanya di Kalibusa, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara. Dan puji Tuhan kami melayani di sana sudah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun kami melayani, banyak hal yang kami lewati, tetapi yang terpenting kami masih bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu aja yang penting. Kalau yang lain-lain mah gampang. Yang penting bebas dulu memuji Tuhan. Dan itu yang kami rasakan sampai hari ini. Jadi itu perkenalan singkat saya. Walaupun mungkin udah sering saya di sini, tapi nggak apa-apa. Diperkenalkan lagi. Karena kadang-kala ada yang lupa. Ketemu di jalan, boleh sapa. Karena saya pernah alami seperti itu. Mungkin karena saya sering khotbah, jalan-jalan di mall ada yang panggil nama saya. Saya juga bingung siapa yang manggil. Ya karena kan saya nggak tahu siapa yang di bawah. Itulah hidup kita sebagai hamba Tuhan. Langsung dalam kebenaran firman Tuhan, Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 bunyi firman Tuhan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu walaupun mungkin bilang baru, tetapi sebenarnya sudah lama. Baru atau sudah lama? Kitab Keluaran sebelum kita lahir saya percaya sudah tulis. Tetapi dia selalu datang untuk mengingatkan kembali dalam hidup kita. Dia datang untuk memberikan semangat baru di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu cerita ini tentang bangsa Israel dalam perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka dikejar supaya mereka ditangkap, kembali lagi ke tanah Mesir. Tapi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka menghadapi satu persoalan yang sangat besar, yaitu mereka ada di padang gurun dan dihalangi oleh Laut Teberau. Saya memberikan judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah jalan buntu menjadi jalan baru. Amin. Jalan buntu itu sering terjadi dalam hidup kita. Saya lihat di televisi hari-hari ini daerah Cikarang banyak perusahaan yang mulai tutup. Ya, ada perusahaan-perusahaan itu dibilang mulai tutup. Saya jalan-jalan di mall, banyak toko-toko besar, swalayan sudah tutup. Kenapa? Mungkin mereka melewati jalan buntu. Ada jalan buntu yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya kita juga pernah hadapi itu jalan buntu. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, makanya ada orang cerai. Kenapa? Karena sudah jalan buntu. Sudah tidak ada jalan keluar lagi katanya. Sudah mau cari sini, cari sana, nggak ada jalan keluar. Akhirnya bisa-bisa. Itu yang terjadi, jalan buntu. Kenapa ada orang bisa loncat dari atas apartemen? Karena jalan buntu yang dia alami dalam kehidupan dia. Dia tidak punya jalan keluar. Tapi saya percaya, kita orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, tidak pernah ada jalan buntu yang tidak punya jalan keluar. Kita bisa memiliki jalan buntu, tetapi ada jalan yang baru Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Di sini kita lihat bahwa Musa katakan kepada bangsa Israel,
Tetapi janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ketika kita hadapi jalan buntu, kita tidak usah takut. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan tepati selalu janji-janji Allah dalam hidup kita. Dia selalu ingin menjaga kita. Dia mau pelihara kita. Pasti Dia pelihara kita. Nah, saat kita mengalami jalan buntu, pasti akan timbul yang namanya ketakutan. Itu bagi orang yang kurang percaya sama Tuhan. Ketika mengalami jalan buntu, pasti akan menghadapi yang namanya ketakutan. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 mulai. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata, Musa, apakah karena tidak ada kuburan di tanah Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari tanah Mesir? Bangsa Israel ketika ada di jalan buntu, mereka melihat ada bangsa Mesir, mereka timbul ketakutan. Ada ketakutan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi satu bersyukur, saya cuma melihat di sini ada satu ucapan syukur yang bisa saya lihat, bahwa dalam ketakutan yang dihadapi oleh bangsa Israel, mereka berseru kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel ketika mereka melihat ada bangsa Mesir yang besar, ada bangsa yang menjajah kehidupan mereka, ada bangsa yang bisa dikatakan menganiaya kehidupan mereka, menjadikan mereka budak, mereka takut. Ada ketakutan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ketika kita mengalami jalan buntu, kita timbul ketakutan. Apa yang akan terjadi dalam diri kita? Apa yang akan terjadi di dalam usaha kita? Apa yang akan terjadi dalam pekerjaan kita? Hari ini kita mengalami jalan buntu. Itu yang terjadi. Tapi jangan lupa, kita berseru kepada Tuhan. Takut itu timbul di dalam kehidupan kita karena ada ancaman-ancaman yang terjadi. Itu namanya ketakutan, karena kita melihat sesuatu yang akan terjadi karena persoalan itu. Wah, bagaimana dengan usaha kita? Bagaimana mungkin kalau kita punya utang di bank, ya? Bagaimana dengan utang kita di bank nanti? Kalau kita sudah tidak bayar, jaminan kita yang akan nanti diambil. Itu timbul ketakutan ketika kita mengalami yang namanya jalan buntu. Tetapi saya mau katakan di sini, firman Tuhan tulis bahwa jalan buntu akan menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Ternyata ketika kita mengalami jalan buntu, di sana akan menunjukkan bahwa Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang hidup. Ya, kalau kita happy-happy, kita bahagia-bahagia, kita tidak akan merasakan bahwa Tuhan menolong kita. Saya tahun kemarin Natal, saya tidak bikin panitia Natal. Semua yang kelola, kami keluarga hamba Tuhan. Kami keluarga hamba Tuhan kelola buat acara Natal. Dan kami tidak minta, nanti jemaat kasih sumbangan berapa-berapa. Nah, saya cuma minta berapapun kemampuan jemaat, berikan buat persembahan acara Natal. Kami jemaat cuma ada 6 kakak. Sekarang 7 kakak, tambah 1 kakak. Setiap minggu kalau kami ibadah, saya sedikit-sedikit buka-buka sedikit. Setiap minggu kalau kami ibadah itu sedikit, nggak seperti di tempat ini. Persembahan yang kami dapat di sana, kalau dihitung-hitung udah gede 150.000 setiap minggu. Kemudian saya hitung-hitung, saya bayar rumah buat tempat ibadah kami, sekali tempat tinggal kami itu setiap bulan itu 637.000 bayar rumah. Kalau ada yang pintar kalkulasi, hitung ya.
Saya bayar listrik setiap bulan itu sekitar 600.000. Saya bayar mobil saya yang saya pakai itu 3.360.000. Hitung aja dulu, dari persembahan Jumat 150 satu minggu kali 4 berapa ya. Gak ada jemaat yang kasih per bulan tempat saya, karena saya tidak pernah memaksa mereka untuk kasih per bulan. Itu hak mereka. Mau kasih silakan, itu tergantung iman dia dengan Tuhan. Kalau saya paksa salah, nanti dibilang saya gembala mata duitan nanti. Ya kan, bener kan? Saya paksa jemaat kasih per bulan, itu milik Tuhan. Gembala mata duitan nanti. Padahal sebenarnya kalau dia tahu Tuhan, dia pasti beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak maksa sama mereka. Kita bikin acara Natal, saya bikin panitia, nggak ada panitia, cuma kami keluarga hamba Tuhan. Persembahan masuk, hitung-hitung cuma 1 juta lebih lah mereka kasih. Dari mana dapat yang lebih? Semuanya itu dari Tuhan. Saat saya mau beli buat hadiah anak-anak sekolah minggu, kami keluar di toko. Isi saya jalan-jalan di toko, saya ditelepon orang, Pak, gimana anggaran Natalnya? Saya bilang, saya dapat dari jemaat cuma begini. Oh ya udah Pak, kalkulasi aja berapa banyaknya dan kirim ke saya. Saya kalkulasi ya, namanya kebutuhannya apa, saya kasih semua. Saya tulis, saya kirim ke dia. Dan nggak lama dia langsung kirim sama saya. Itu bukan orang GPD, orang dari gereja sebelah. Dia kirim sama saya. Dan itu bukan cuma sekali. Setelah hari dia sudah kirim, dia tanya lagi, Pak, masih cukup Pak? Apa masih kurang Pak? Saya bilang, kalau bilang kurang atau tetap kurang, namanya kebutuhan dalam acara. Ada ini aja nambah kan, biasanya kan kalau bikin panitia ada biaya dana tak terduga kan. Nah itu yang kadang-kala terjadi. Ditanya, kurang berapa Pak? Saya orangnya gimana ya? Nggak enakan apa gimana? Nggak berani saya ngomong lagi, karena saya tahu pasti saya ngomong dia akan berikan. Saya nggak ngomong, saya diem aja. Dia tunggu kali saya nggak balas-balas. Dia tanya lagi gimana Pak? Saya juga nggak balas-balas. Saya lihat aja tapi saya nggak mau balas-balas. Besoknya dia kirim lebih daripada apa yang saya perlukan. Lebih dari apa yang saya butuhkan saat itu. Jadi saya berpikir bahwa dengan Tuhan tidak pernah ada jalan buntu sebenarnya. Bersama dengan Tuhan tidak akan pernah kita mengalami sebenarnya jalan buntu. Mungkin sepertinya ada jalan buntu, sepertinya kita melewati sesuatu persoalan yang besar, sepertinya adalah yang menghalangi kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, sanggup membuka jalan baru dalam kehidupan kita. Dan saya alami itu. Tapi bagaimana cara kita akan kita menghadapi atau kita menerima jalan baru di dalam hidup kita? Ya, bagaimana kita bilang kita sekarang orang Kristen, kita bisa katakan sekarang kita orang percaya, tapi saya katakan banyak orang Kristen tidak terlalu percaya sama Tuhan. Ya kalau di sini saya tahu semuanya percaya sama Tuhan. Amin. Tapi masih ada orang Kristen loh yang ngaku-ngakunya dia orang Kristen, tapi dia nggak terlalu percaya sama Tuhan Yesus. Saya berani ngomong karena saya sudah banyak ketemu seperti ini. Mereka tidak mengalami kepercayaan penuh sama Yesus. Kenapa? Karena dia lahir dari keluarga Kristen, ya kan? Dia dibesarkan dari keluarga Kristen, dia bertumbuh dari keluarga Kristen. Ditanya, kamu agama apa? Saya agama Kristen. Tapi nggak pernah saya lihat dia ibadah. Itu artinya kan maksudnya. Nggak pernah saya lihat dia ke gereja. Nggak pernah saya lihat dia memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi Kristennya itu tanda tanya. Tetapi saya lihat hari ini semuanya beribadah. Berarti benar-benar orang percaya sama Tuhan. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, ketika dia benar-benar percaya sama Tuhan, percaya bahwa besarnya ukuran masalah itu tidak pernah akan melebihi daripada ukuran daripada Tuhan. Besar masalah kita tidak pernah melebihi kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang apa yang kita alami dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Apalagi kekuatan Tuhan. Kita lihat dulu dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Di sini kita lihat. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu,
Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu kita lihat kuasa Allah itu. Dia katakan, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Persoalan kita yang kita hadapi, jalan buntu yang kita hadapi, ketika kita percaya Tuhan, Tuhan itu yang kita percaya, Tuhan yang berkuasa. Karena banyak Tuhan loh, yang salah Tuhan. Banyak Tuhan. Kita mau keluar sana itu banyak Tuhan. Banyak Allah di luar sana. Saya pernah ada orang nanya sama saya, orang Kristen itu gak bisa masuk surga. Ngomong sama saya, orang Kristen gak masuk surga. Saya bilang, benar, orang Kristen gak masuk surga, benar. Karena tidak ada agama yang bisa masuk surga. Betul gak? Ada agama gak yang bisa masuk surga? Yang bisa bawa kita dalam kerajaan surga ketika kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia besar dan lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa menguasai Dia. Karena tidak ada agama yang memberikan keselamatan. Kristen nggak bisa memberikan keselamatan. Yesus Kristus Juru Selamat di dalam hidup kita. Itu yang saya pegang. Nah, kita lihat, yang penting pertama kita percaya dulu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Ketika kita memiliki itu, apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel, bahwa kita jangan takut, sebab kita harus berdiri tetap, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada jalan buntu, kita nggak usah takut. Kita diam. Diam di kaki Tuhan, bukan diam berdiam diri. Diam di kaki Tuhan. Kita taruh apa persoalan kita sama Tuhan. Kita taruh apa masalah kita sama Tuhan. Karena itu yang kami alami dalam hidup kami. Saya pernah katakan, pernah tempat ibadah kami mau dilarang ibadah. Mereka keluarkan surat, nggak boleh ibadah di rumah. Apa yang saya lakukan? Saya cuma berdoa. Kami cuma berdoa suami istri. Kami cuma bilang, Tuhan, pelayanan ini bukan milik kami. Tempat ini bukan milik kami. Walaupun di BT nama saya sih. Tapi itu bukan milik saya sebenarnya. Itu milik. Saya bilang, ini semua milik Tuhan. Tuhan cuma percayakan sama kami untuk kami bisa kelola di tempat. Tapi puji Tuhan, dulu yang mereka tidak suka dengan kami, hari-hari ini, beberapa tahun yang lalu, mereka pikir kami gembala orang kaya. Mereka berpikir kami gembala yang sudah punya mobil, mereka pikir orang kaya kali ya. Tapi mereka datang ke rumah, Pak, boleh pinjam uang nggak, Pak? Itu dulu yang tulis surat-surat itu, yang bikin surat seperti itu. Pak, boleh nggak, Pak? Saya lagi nggak ada punya beli beras. Ya, namanya hamba Tuhan, apa yang ada kita berikan. Ya. Dan sekarang puji Tuhan, mereka senang dengan kami. Bukan kenapa, itu semua karena Tuhan. Tuhan membuka jalan yang baru sebenarnya dalam hidup kita. Nah, yang kedua, yang kita bisa lihat, bagaimana kita bisa menemukan jalan yang baru. Jika tidak ada yang bisa kita lakukan, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau sudah alami dalam buntu, apa yang bisa kita lakukan? Pernah nggak kita alami dalam buntu? Kita dalam masalah keuangan dulu. Kita pinjam sama kakak kita nggak kasih. Kita pinjam sama adik kita, sama aja juga nggak kasih. Kita pinjam sama tetangga kita, sama juga dia nggak punya. Pernah nggak kita alami? Pernah saya alami seperti itu. Pernah saya alami seperti itu. Pinjam, kita berpikir dia bisa membantu kita, dia bisa menolong kita. Ternyata ketika kita pergi ke tempat itu, dia tidak bisa menolong kita. Namanya manusia, nggak bisa kita harapkan. Tapi firman Tuhan bilang, jika tidak ada yang bisa kita lakukan, serahkanlah itu sama Tuhan.
kita mengalami masalah ini, serahkan sama Tuhan. Taruh sama Tuhan. Ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa? Diam saja. Amin. Tuhan yang membukakan jalan bagi kita. Tuhan yang akan memberikan jalan yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita akan diam saja. Kita akan berdiri. Kita akan termenung. Kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kita alami di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Semua cara yang telah kita coba, semua cara yang sudah kita lakukan, semuanya jalan buntu. Tetapi ketika kita taruh sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, dan segala Tuhan yang ada dalam dunia ini. Dia yang ciptakan langit dan bumi serta isinya, termasuk kehidupan kita. Persoalan kita, sebesar apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, di hadapan Tuhan itu cuma kecil. Amin. Di hadapan Tuhan itu cuma kecil. Dia bisa bukakan jalan yang baru dalam kehidupan kita. Yang penting kita serahkan terus sama Tuhan. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya orang besar, kita punya orang yang kita anggap kita kenal dan berkuasa, mereka mustahil bisa menolong kita. Tidak bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang besar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan kita itu ketika Dia kerjakan tidak ada yang mustahil. Pasti Dia buat yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Jadi siapakah dalam diri kita yang punya masalah hari-hari ini? Siapa dalam kehidupan kita punya persoalan dalam hidup kita hari-hari ini? Taruh sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Serahkan saja sama Tuhan. Dan Dialah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Banyak contoh dalam Alkitab. Raja Hizkia. Kita lihat dalam Alkitab, Raja Hizkia ketika dia menerima surat tantangan. Boleh kita baca sebentar. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kita lihat ketika Raja Hizkia menerima surat tantangan ini, dia sebenarnya seorang raja, seorang yang berkuasa, yang sebenarnya dia punya otoritas. Tetapi apa? Dia taruh sama Tuhan. Dia serahkan sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhanlah jalan keluar yang terbaik. Dan kita tahu apa? Hizkia mendapat jalan keluar yang daripada Allah. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam firman Tuhan. Ada Hana. Selama bertahun-tahun Hana menantikan kelahiran anak baginya. Hana pergi ke rumah Allah. Dia selalu berada di rumah Allah. Dia mencari Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Bermohon sama Tuhan. Tapi apa? Tuhan berbuat keajaiban bagi Hana. Dan dia mendapat keturunan. Saya punya keturunan nanti umur 5 tahun menikah. 5 tahun kami menikah, baru kami punya keturunan. Dan dari nikah sampai umur 5 tahun itu nggak pernah saya ke rumah sakit. Nggak pernah kami ngecek siapa yang mandul. Aku takut begitu biasanya kan orang kan kalau udah nggak ada satu tahun nggak ada, oh cuma cek siapa yang mandul. Nanti ada yang mandul. Nggak, kami nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek siapa yang mau kesuburannya kapan nggak ada. Tetapi di 5 tahun kami menikah, yang mabuk bukan istri saya yang mabuk. Saya bawa motor kok pusing-pusing, baru periksa. Ternyata istri saya itu sudah hamil. Itu kenapa? Karena Tuhan, kami cuma berdoa sama Tuhan, berharap penuh sama Tuhan. Karena ketika kita taruh sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, pasti ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima.
Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidup kita sama Tuhan. Percaya, jangan kita serahkan kita nggak percaya. Ya kan? Kita serahkan sama Tuhan dan kita percaya. Dan kita lihat apa? Dia akan bertindak dalam hidup kita. Dia yang akan bertindak di dalam segala masalah hidup kita. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan tetap saya percaya bahwa ada Allah dalam hidup kita. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Allah di dalam masalah dan persoalan kehidupan kita. Dan kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ada pujian tadi. Aku punya Tuhan.
hari-hari ini banyak masalah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada jalan buntu yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan sama Tuhan. Kami taruh sama Tuhan. Karena kami percaya kepadamu Tuhan, kami akan mendapat jalan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada jalan yang baru yang akan kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami butuh campur tangan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tetapi hamba minta biarlah Engkau tetap ada dalam hati kami masing-masing. Engkau tetap berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Engkaulah yang memberkati kami semua Tuhan. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau sudah beri di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Melki Moratican yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta sudah berhenti berbicara, tetapi firman itu hidup. Dia akan tetap tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih. Kita angkat satu pujian dan kita akan meletakkan korban persembahan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang memberikan korban persembahan kedua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh ya, jangan lupa juga kita mau dalam doa untuk kesehatan Ibu Gembala.
biar semakin hari semakin pulih kesehatannya, dia semakin kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari ini dengan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati terus kami semua Tuhan. Berkati segala rencana-rencana kami, program-program kami diberkati oleh Engkau. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu, buat anak-anak-Mu Tuhan yang berhari ulang tahun. Hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau tambahkan umur bagi mereka. Biarlah juga Tuhan Yesus dengan umur yang baru, ada berkat-berkat yang baru, ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang baru yang akan mereka alami dalam hidup mereka. Cita-cita mereka, masa depan mereka, semua ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala yang ada Tuhan, tetap kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Buat pemulihan buat mata daripada Ibu Gembala yang ada. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada dalam rencana Tuhan yang terbesar terjadi dalam kehidupan Ibu Gembala. Kerinduan lagi Tuhan untuk mengoperasi mata yang kedua Tuhan. Semua yang dibutuhkan Tuhan adakan dalam nama Yesus. Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan, bulan Februari nanti Tuhan, negara kami akan mengadakan pemilihan demokrasi yang ada Tuhan. Pemilihan presiden yang ada Tuhan. Kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, siapapun yang akan menjadi pemimpin dalam negara kami, itu adalah rencana Tuhan. Itu yang ditetapkan Tuhan bagi kami. Tapi kami tahu Tuhan yang Tuhan akan kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami, yang terbaik buat bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pemilu ini Tuhan menjadi pemilu yang aman, damai, karena Tuhan ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada
dalam hidup kami. Tuhan yang akan jaga kami ketika kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami yang mengendarai motor, kami yang mengendarai mobil, semuanya dijaga oleh Engkau. Kami yang naik Tuhan angkutan umum dijaga oleh Engkau, dipelihara oleh Engkau. Yang berjalan kaki juga Tuhan jaga dan pelihara. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan maut, semuanya Tuhan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Aktivitas-aktivitas kami Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan dan tahun, tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hidup kami dalam perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kita angkat kedua tangan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan akhirnya umat-umat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, perlindungan, pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun adalah jemaat yang diberkati Tuhan, yang setiap hari bertumbuh di dalam Tuhan. Bahwa setiap kita mendengar firman Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat Gereja 50. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan jemaat GPD Gereja 50. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya.